Ini perlu kembali kita pikirkan hal yang seperti ini. Jika hal itu telah kita pahami, maka masuk kita di dalam prakteknya. Jadi apa itu al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat? Apa ciri-ciri mereka? Nah, ciri-ciri mereka yang saya sebutkan di awal kajian tadi yaitu 4. Yang pertama, sabar, dan yang kedua, yakin, dan yang ketiga, berdakwah umat dengan petunjuk Allah, mengajak dengan petunjuk Allah, dan yang keempat, berdakwah kepadanya. Ini dia 4. Kalau seandainya kita punya waktu, kita syarah apa yang 4 ini sehingga kita bisa masuk mencoba untuk mengikuti. Setengah 6. Masih ada waktu, panitia. Buya, masih ada waktu, Buya? Buya? Pak Ketua? 20 menit lagi? Allah musta'an. Baik, kita syarah dengan apa? Pertama, kita ambil yakin bahwa sifat dan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yakin. Yakin. Yakin ini di dalam ilmu ma'rifah itu terbagi 3. Yang pertama, ainul yakin. Yang kedua, hakul yakin. Atau yang pertama, yang ada lagi yang tahu? Satu lagi, ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Dan yang ketiga, hakul yakin. Ini 3. Jadi yang pertama, ilmul yakin, yang paling rendah yakin, akan tapi yakin. Apa maksudnya itu? Kalau ilmu yakin adalah seperti orang menyebutkan bahwa korma itu manis. Misalnya orang Bangkinang ini ditalkinkan oleh orang-orang yang jauh datang dari jamaah haji bahwa korma itu manis. Datang lagi pamannya bilang korma itu manis. Sudah itu datang lagi bibinya bilang korma itu manis. Semua orang Kampar ini bilang korma itu manis. Sehingga terpahami oleh dia bahwa memang korma itu manis, tidak pahit. Kalau hanya ilmunya baru sampai ilmu, berarti itu disebut ilmu yakin. Kemudian qadar Allah mudahkan baginya untuk berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan haji. Kemudian nampak pula, pergi pula dia ke pasar korma. Dilihat pula olehnya korma tersebut. Kata orang tersebut halal. Diambilnya satu, dimakannya. Kiranya memang manis. Berarti sudah naik pula pangkatnya. Dari ilmu yakin yang hanya dia dapatkan ilmu itu dari berita-berita, dia sudah naik kepada tangkat yang kedua, yaitu ainul yakin. Bahwa ilmu itu bukan hanya dia dengar, tapi sudah sampai ia kecap dan ia rasa. Ilmu yakin. Ilmu yang pertama dengan ain yang kedua itu tidak sama. Orang yang sudah merasa, kalau anda katakan, sebutkan kurma itu pahit, pasti dia agak enggak. Kalau dia posisi pertama belum ke Madinah tadi atau ke Mekah tadi, enggak, saya kemarin ketemu kurma itu pahit. Betul kan? Tapi semua orang ngomong manis. Agak ragu dia, kenapa? Karena belum dia rasakan. Tapi kalau dia udah kecap, itu agak kokoh dia sedikit. Tidak mungkin gigi, lidah saya aja merasakan manis. Itu kebetulan sariawan mungkin. Itu mungkin agak ragu. Tapi ainul yakin, di atas puncaknya adalah hakul yakin, yaitu ia bawa kurma tersebut, dia bawakan, dia makan, ia rasakan manfaatnya, ia pastikan memang ia manis. Dia bawa ke lab, kemudian ia taburkan, ia tebarkan, ia syarah, ia apakan, dia buat keluar semua isi di dalam kurma tersebut, nampak
Itu sampai kepada hakul yakin. Benamkan ilmu anda terhadap agama Islam ini kalau bisa sampai kepada hakul yakin. Itu saja. Sebagaimana lamanya seseorang tadi mengetahui dari derajat korma itu manis sampai ia merasakannya, sampai ke membawa labnya, itu membutuhkan tahunan. Begitu juga merasakan nikmat Islam, mempelajarinya juga membutuhkan tahunan. Tapi kalau seandainya itu paham apa itu yakin, itu lagi ngaji. Apa itu al-yaqin? Karena Allah mengatakan tadi, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat-ayat kami yakin. Keyakinan adalah sebuah ma'rifah dan pemahaman yang masuk menghunjam ke dalam hati. Dari awalnya ia keluar, ia di luar, kemudian ia masuk ke hunjam ke dalam hati, kemudian terpahami olehnya dan semacamnya. Itu yang disebut yakin. Kalau di agama sesuatu yang kita dapatkan kemudian terpahami di dalam hati dan kita rasakan manfaatnya, maka itu dia sebut yakin. Nah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka dengan ayat kami yakin. Menjadikan ayat-ayat Allah itu yakin, satu-satunya jalan hanya satu jalan, pintunya cuma satu. Yakin dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat matluwah, yaitu Al-Quran dan hadis, ayat yang dibaca, maupun ayat yang dilihat, ayat kauniyah, hanya satu caranya, yaitu dengan menuntut ilmu. Ini jelas. Berarti yakin itu adalah ilmu. Ini yakin itu ilmu. Sepanjang kita hari ini berkajian, kemarin juga kajian tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, berletih-letih dalam menuntut ilmu, hanya untuk sebenarnya membenamkan keyakinan di dalam jiwa. Sehingga ketika anda berada di atas salib, sebagaimana beradanya para sahabat Rasulullah SAW di atas salib, tidak akan mengurangi sedikit pun keimanan mereka. Apa yang mereka pertahankan sebenarnya adalah kebenaran. Sehingga ketika anda dikepung 12.000 musuh menyerang kota Madinah, di dalam jantung Madinah sendiri ada kelompok Yahudi dan ada lagi orang munafik, bukan menambah ketakutan dan kerasa cemas, akan tapi menambah keimanan. Dari mana itu dihasilkan? Dari ilmu dan keyakinan. Ilmu ini akan memberikan kita istiqamah walaupun 1000 dajjal menggodanya. Memberikan istiqamah. Tahukah antum bahwa satu-satunya laki-laki yang bisa terjauh dari fitnah dajjal adalah laki-laki yang mengenal dajjal melalui sabda Rasulullah SAW. Berapa banyak umat terpelanting, umat terjerumus, manusia jatuh salah menilai sebuah kebenaran atau kebatilan disebabkan ia jauh dari ilmu. Berapa banyak urat kita tegang, berapa kali kita marah kepada kelompok sianu atau kepada ada seseorang karena kita menuduhnya sesat, akan tapi sebenarnya yang salah adalah kita menuduhnya sesat. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu dan pengetahuan tentang itu. Jadi berilmulah tentang agama Allah, sehingga anda bisa yakin untuk berdiri di atas kebenaran dan menunjuk yang lainnya di atas kebatilan. Kalau seandainya anda tidak berilmu, maka jadilah kita nanti seperti baling-baling di atas bukit, tidak pernah menentukan, kita selalu ditentukan. Tidak pernah mendudukkan, kita selalu didudukkan. Musibah.
Berarti menuntut ilmu lah. Ilmu apa? Supaya kita kokoh, tidak tergoyahkan, sehingga kita tahu bahwa ini yang benar dan ini yang batil dari banyaknya orang mendakwakan kebenaran. Bagaimana kita paham bahwa ini adalah mungkar dan ini adalah yang hak dan ini ma'ruf? Tidak ada ilmu yang menerangkan itu kecuali kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini pulanglah, kembali ambil Al-Quranul Karim, kemudian bacalah. Sudah umur 50 tahun, hanya belum pernah juga menamatkan Al-Quran. Sesudah itu kita mengaku bahwa kita berkiblat kepada Al-Quran. Sudah umur 60 tahun, mengaku bahwa kita adalah pemilik sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah SAW. Di rumah tidak ada Sahihul Bukhari, tidak ada Sahih Muslim, tidak ada Sunan Nasai. Subhanallah. Zalim kita kalau seandainya masih itu pula kita mengakui bahwa kita adalah firqatun najah, kelompok yang selamat. Zalim pula kalau seandainya kita mengakui bahwa kita adalah kelompok yang selamat, yang mengaji sekali dalam setahun, yang dia kaji pun sesat. Sudah itu kita mengaku kebenaran. Wallahi kalau seandainya kita insaf, diinjak-injak pun diri kita oleh orang untuk tidak mengakui, mungkin kita akan akui karena kelemahan diri kita. Maka ini adalah awal untuk kembalinya kita kepada agama Islam yang benar. Ini awal. Ini adalah langkah pertama dari lembaran sejarah hidup kita untuk kembali kepada kebenaran. Kita mencoba. Ya Allah, berikan saya taufik. Ya Allah, berikan saya kemudahan. Berikan saya berkah untuk bisa meniti jalan kebenaran. Kembali kepada. Dan dia firqatun najiyah, dia salaf, dia adalah ahlus sunnati wal jamaah, bukanlah kelompok. Tidak kelompok. Sekiranya di atas gunung ada seseorang dalam kesendiriannya, salatnya dan berjamaahnya ada, kemudian yang ia baca adalah Al-Quran dan ia baca adalah sunnah Rasulullah, berkiblatkan dengan ulama-ulama ahlus sunnah, maka dia adalah saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.